Wah, aku akan terkejut sekali kalau pagi ini bukan pagi teraneh yang pernah kulihat selama 72 tahun hidupku di bumi ini. Aku berdiri di dekat jendela dapurku, seperti yang kulakukan setiap hari kerja, tepat pukul 7:15, mengawasi bus sekolah kuning itu datang bergemuruh di Maple Street. Cucuku, Emma, berada di dekat pintu depan, menyesuaikan ransel ungunya, yang ada gantungan kunci unicorn kecil yang menangkap cahaya pagi. Begitu juga, Scout, anjing gembala Jerman tua kami, berbaring di tempat biasanya di dekat pintu kasa, dagunya bertumpu pada kedua kakinya, seperti yang selalu dia lakukan saat berjaga. Semuanya normal seperti biasanya sampai bus itu berhenti di sudut jalan kami. Aku sudah tinggal di Willow Creek sepanjang hidupku dan aku mengenal setiap orang di kota ini. Aku kenal Nyonya Patterson yang mengemudikan rute sekolah dasar dan aku kenal Bob Henderson, yang telah mengemudikan anak-anak sekolah menengah selama hampir 15 tahun. Tetapi pria di balik kemudi bus itu, entah kenapa membuat kulitku merinding, seperti ada ular yang merayap di tulang belakangku. Scout juga merasakannya. Anjing tua itu berubah dari tenang menjadi ketakutan murni dalam waktu kurang dari sekejap mata. Telinganya tegak, bulu kuduknya berdiri seperti dia melihat setan sendiri, dan sebelum aku sempat berteriak memperingatkan, dia sudah berdiri dan bergerak lebih cepat daripada yang pernah kulihat sejak masa dinas militernya. Emma sudah menjejakkan satu kakinya di anak tangga paling bawah bus itu ketika Scout menerjang. Rahangnya yang kuat mencengkeram ujung jaket denimnya dan menariknya ke belakang dengan kekuatan yang sangat putus asa sehingga dia tersandung dan jatuh dengan keras berlutut. Suara yang dia keluarkan, antara terkejut dan kesakitan, menusuk hatiku seperti pisau berkarat. Scout, panggilku, tetapi suaraku tercekat di tenggorokan karena aku bisa melihat ada sesuatu yang sangat salah dengan anjing tuaku itu. Dia tidak hanya bersikap melindungi, ini berbeda. Ini sama seperti yang biasa dia lakukan di Afghanistan ketika dia mencium bau alat peledak improvisasi. Seluruh tubuhnya gemetar, setiap ototnya menegang seperti pegas dan napasnya pendek-pendek dan terengah-engah. Darah merembes melalui bulu abu-abunya di pinggul kanannya, tepat di tempat pecahan peluru telah mencabiknya di luar negeri. Luka lama itu terbuka kembali karena tegang akibat gerakannya yang tiba-tiba. Emma mendorong dirinya bangun dari trotoar, lututnya kotor dan kebingungan tergambar di seluruh wajahnya yang manis. Ada apa dengannya, Nenek Dot? Saat itulah aku melihat melewati Scout, melewati Emma, langsung ke sopir bus itu. Dia duduk di sana di belakang kemudi, diam seperti patung, mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya. Dia tidak keluar untuk memeriksa Emma, bahkan tidak menoleh, hanya duduk di sana seperti sedang menunggu sesuatu. Dan saat itulah aku tersadar seperti palu goda menghantam dadaku. Aku tahu suara itu, bukan dari sopirnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ada sesuatu tentang caranya bersikap, kemiringan kepalanya, cara tangannya mencengkeram roda kemudi itu. Pikiranku mulai berlomba-lomba menelusuri ingatan tentang panggilan telepon mengancam di tengah malam, ingatan tentang wajah khawatir putraku David di minggu-minggu terakhir sebelum pintu bus itu mendesis menutup dengan suara seperti peti mati ditutup. Satu kesempatan lagi, sopir itu berteriak melalui pintu yang tertutup, suaranya teredam tetapi cukup jelas. Besok pagi, tepat pukul 7:15. Lalu bus itu pergi, meninggalkan kami berdiri di sana di bawah sinar matahari pagi, seperti kami baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak suci. Emma menyeka kotoran dari jaketnya, melihat antara aku dan Scout dengan mata coklat besarnya yang sangat mengingatkanku pada ayahnya. Nenek, kenapa Scout melakukan itu? Dia tidak pernah bertingkah seperti itu sebelumnya. Aku berlutut di samping Scout, lututku yang sudah tua memprotes setiap inci gerakan itu. Mata gelapnya terpaku pada tempat di mana bus itu berada, dan napasnya masih berat. Ketika aku meletakkan tanganku di kepalanya, aku bisa merasakan dia gemetar sampai ke tulang-tulangnya. Kadang-kadang, sayang, kataku, suaraku terdengar lebih kasar dari yang kumaksudkan. Kadang-kadang anjing baik tahu hal-hal yang tidak diketahui orang baik. Scout merintih, suara yang datang dari suatu tempat jauh di dalam dadanya, suatu tempat yang menyimpan ingatan tentang zona perang dan kematian dan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Itu adalah suara yang sama yang dia keluarkan malam itu ketika kami mendapat telepon tentang kecelakaan David dan Sarah. Emma membantuku membawa Scout masuk dan kami membaringkannya di karpet kesukaannya di dekat perapian. Aku mengambil obat peredam sakitnya dari lemari dapur, pil yang sama yang diresepkan oleh Dr. Henderson setelah episode terakhir Scout, dan menyaksikan cucuku dengan lembut membelai kepala anjing tua itu. Dia demam, kata Emma, kekhawatiran menyusup ke dalam suaranya. Aku menempelkan tanganku ke dahi Scout. Dia benar. Suhu tubuhnya melonjak dan napasnya semakin pendek dari menit ke menit. Ini bukan hanya stres,
Ini sesuatu yang lain sama sekali. Emma, sayang, kenapa kamu tidak menelepon sekolah dan memberitahu mereka bahwa kamu merasa tidak enak badan hari ini? Beritahu mereka bahwa kamu akan masuk besok. Tapi, Nenek, lakukan saja, sayang, kumohon. Saat Emma pergi menelepon, aku duduk di sana bersama Scott, menjalankan jari-jariku melalui bulunya yang beruban. Anjing tua itu telah menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa dihitung oleh kebanyakan orang. Dia telah bertugas 3 kali di Afghanistan bersama putraku, David, mengendus bom dan melacak pemberontak melalui celah-celah gunung yang akan membuat kambing pun pusing. Ketika David pulang dan bergabung dengan Departemen Kepolisian, Scott ikut bersamanya, menukar pejuang Taliban dengan pengedar narkoba dan anak-anak hilang. Tetapi Scott telah membayar harga untuk pengabdiannya. Pecahan peluru di pinggulnya hanyalah permulaan. Kerusakan sebenarnya ada di pikirannya, apa yang disebut dokter militer sebagai gangguan stres pasca trauma. Suara keras membuatnya meringkuk, gerakan tiba-tiba membuatnya masuk ke mode bertahan dan kadang-kadang, seperti pagi ini, dia akan bereaksi terhadap ancaman yang tidak bisa dilihat oleh kita semua. Kecuali kali ini aku mulai berpikir mungkin Scott tidak melihat hantu. Aku berjalan ke jendela dan melihat keluar, ke Maple Street. Semuanya tampak normal. Nyonya Rodriguez menyirami petunianya, Tuan Chen tua mengajak jalan-jalan anjing terier kecilnya, tukang pos melakukan tugasnya. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ketika kamu masuk ke sebuah ruangan dan tahu seseorang telah menggeledah barang-barangmu, meskipun semuanya tampak persis sama. Saat itulah aku melihat mobil van panel putih yang diparkir di seberang jalan. Tidak ada logo perusahaan, tidak ada plat nomor yang bisa kulihat, hanya duduk di sana dengan kaca film yang memantulkan matahari pagi seperti mata mati. Darahku menjadi sedingin air sungai di bulan Januari. Aku menutup tirai dan berjalan kembali ke tempat Scott berbaring. Emma telah menyelesaikan panggilan teleponnya dan duduk bersila di sampingnya, dengan lembut menggaruk di belakang telinganya, cara yang dia pelajari untuk menenangkannya. Nenek, katanya tanpa mendongak, Scott mencoba memberitahu kita sesuatu, kan? Sebelum aku bisa menjawab, telepon berdering, 3 dering tajam yang bergema di seluruh rumah seperti tembakan. Telinga Scott terangkat dan dia mengeluarkan geraman rendah yang membuat setiap bulu di lenganku berdiri. Aku berjalan ke dapur dan mengangkat gagang telepon. Halo? Napas berat di ujung sana. Lalu sebuah suara yang terdistorsi tetapi familiar. 1 kesempatan lagi, Nyonya Mitchell. Besok pagi. Lalu saluran itu mati. Aku berdiri di sana memegang telepon itu, tanganku gemetar seperti daun tertiup badai, sementara ingatan yang telah kucoba lupakan datang membanjir kembali. Jenis panggilan yang sama yang diterima David sebelum dia meninggal. Nada ancaman yang sama, janji yang sama tentang 1 kesempatan lagi, sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Scott berjuang untuk berdiri dan berjalan tertatih-tatih ke arahku, menekan tubuhnya yang hangat ke kakiku. Bahkan dalam kesakitannya, bahkan dengan luka lamanya yang berdarah, dia masih mencoba melindungi kami. Anak baik, bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Anak baik. Tetapi jauh di dalam hatiku, di mana Frank dulu berkata intuisi seorang wanita tinggal, aku tahu bahwa apapun yang telah membunuh putra dan menantuku belum selesai dengan keluarga kami. Dan Scott, berani, terluka, Scott yang cantik, adalah satu-satunya yang berdiri di antara kejahatan itu dan cucuku. Jam dapur berdetak menuju pukul 8 dan di luar sana mobil van putih itu duduk menunggu di bayangan pagi seperti predator yang mengawasi mangsanya. Besok akan datang, siap atau tidak. Tinggalkan suka dan bagikan pendapatmu di komentar, beserta kota tempatmu menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Pemandangan kalung kulit tua Scott yang tergantung di pengait dapur membuat pikiranku berputar kembali, seperti daun musim gugur yang tertiup angin puyuh. 2 musim panas lalu, ketika dunia masih masuk akal dan keluargaku masih utuh, kalung itu memiliki arti yang sama sekali berbeda. Itu berarti perlindungan dan kemitraan, bukan malaikat pelindung yang putus asa seperti yang diwakilinya sekarang. Aku bisa melihat semuanya sejelas kemarin. Mobil patroli David berhenti di jalan masukku pada sore hari Juli yang terik itu, gelombang panas menari-nari dari aspal seperti arwah. Emma tinggal bersamaku selama musim panas sementara David dan Sarah bergantian, bekerja shift ganda, mencoba menabung cukup uang untuk uang muka rumah kecil di Elm Street yang telah mereka impikan. Mama, aku punya seseorang yang ingin kukenalkan padamu, David berseru, seringai kekanak-kanakan itu menghiasi wajahnya, seperti dulu ketika dia membawa pulang kucing-kucing liar sebagai seorang anak. Scott muncul dari bagian belakang mobil patroli itu seperti sesuatu dari film perang. Semua otot dan bekas luka dan mata coklat cerdas yang sepertinya melihat langsung ke jiwamu.
Pinggul kanannya pincang bahkan saat itu dan ada sepetak bulu di bahunya yang tidak pernah tumbuh kembali dengan benar setelah operasi pecahan peluru. Tetapi ketika dia melihat Emma, sesuatu yang ajaib terjadi. Gadis kecil itu, yang begitu pendiam dan menarik diri sejak perceraian orang tuanya hampir setahun sebelumnya, bersinar seperti pohon Natal. Scott berjalan langsung ke arahnya, duduk di kakinya dan meletakkan satu kaki depannya yang besar di tangan kecilnya, seolah-olah berkata, "Aku telah mencarimu sepanjang hidupku." Dia pensiun dari unit K9, jelas David, menggaruk Scott di belakang telinganya. Kata dokter hari-hari bertarungnya sudah berakhir tetapi dia masih punya banyak cinta untuk diberikan. Kupikir mungkin Emma bisa menggunakan seorang teman dan Scott di sini bisa menggunakan tempat yang nyaman untuk berlabuh. Sarah skeptis pada awalnya, seperti ibu-ibu pada umumnya ketika suami mereka membawa pulang hewan tanpa bertanya. David Mitchell, kita hampir tidak mampu memberi makan diri kita sendiri, apalagi seekor anjing sebesar itu. Tetapi aku melihat wajah Emma berubah saat dia berlutut di samping Scott, menjalankan jari-jari kecilnya melalui bulunya yang beruban, dan aku tahu anjing itu adalah yang dibutuhkan keluarga kami. Sarah, sayang, kataku. Beberapa hal dalam hidup memang seharusnya terjadi. Ini salah satunya. Sepanjang musim panas itu, Scott dan Emma tidak terpisahkan. Mereka menghabiskan pagi hari di kebunku, Emma membaca dengan suara keras dari buku-buku perpustakaannya, sementara Scott tertidur di bawah naungan pohon ek tuaku. Sore hari untuk mengajarinya trik, meskipun sejujurnya, Scott sudah tahu lebih banyak perintah daripada yang diketahui kebanyakan orang. Dia telah dilatih oleh yang terbaik dan disiplinnya adalah sesuatu yang patut dilihat. "Lihat ini, Nenek Dot," kata Emma. Lalu memberi Scott sinyal tangan yang tidak kukenal. Anjing itu akan segera masuk apa yang David sebut mode patroli, telinga tegak, tubuh waspada, memindai perimeter halaman seperti dia menjaga Fort Knox alih-alih kebun sayur. David akan tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Scott, kamu sudah pensiun, kawan tua, tidak ada lagi orang jahat untuk ditangkap." Tetapi Scott tampaknya tidak pernah mengerti pensiun. Bahkan selama hari-hari musim panas yang damai itu dia selalu mengawasi, selalu mendengarkan, selalu siap menempatkan dirinya di antara keluarga kami dan bahaya apapun yang mungkin datang. Barbecue malam hari adalah bagian terbaiknya. Panggangan tua Frank masih bekerja dengan baik dan aku mengajari Emma cara membuat pie apelku yang terkenal, sementara David dan Sarah duduk di ayunan beranda tampak seperti remaja yang jatuh cinta lagi. Scott akan memposisikan dirinya secara strategis di tempat dia bisa melihat semua pintu masuk ke properti itu, tetapi cukup dekat dengan Emma sehingga dia bisa menjangkaunya dalam hitungan detik jika diperlukan. "Anjing itu punya lebih banyak akal daripada kebanyakan orang yang kukenal," kataku kepada David saat kami menyaksikan rutinitas perlindungan Scott. Dia melihat hal-hal yang kita lewatkan. Ekspresi David akan menjadi serius saat itu, seperti yang terjadi ketika naluri polisinya muncul. Itulah yang membuatnya istimewa, Mama. Di Afghanistan, Scott menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa kuhitung. Dia punya indera keenam tentang bahaya. Suatu malam tertentu menonjol dalam ingatanku seperti foto yang terukir di benakku. Emma mencoba mengajari Scott bermain lempar tangkap dengan bola tenis kesukaannya, tetapi dia tidak tertarik pada permainan. Sebaliknya, dia terus berjalan di perimeter halaman, berhenti di tempat-tempat tertentu untuk mengendus udara dengan intensitas yang membuat kulitku merinding. "Apa yang dia lakukan?" tanya Emma, mengikuti Scott saat dia menyelidiki garis pagar. David mengawasi sejenak, lalu berjalan ke tempat Scott fokus. Dia memeriksa penyusup. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Tetapi itu lebih dari itu dan aku pikir kita semua tahu itu. Scott tidak hanya bermain tentara. Dia benar-benar khawatir tentang sesuatu yang tidak dapat dideteksi oleh kita semua. Malam itu, setelah David dan Sarah pulang dan Emma tidur nyenyak di tempat tidur, aku menemukan Scott duduk di dekat pintu depan menatap kegelapan seperti dia mengharapkan tamu. "Ada apa, Nak?" bisikku, duduk di kursi malas tua Frank dengan secangkir teh kamomil. Scott menoleh ke arahku dengan mata coklatnya yang bijaksana dan aku bersumpah aku bisa melihat kekhawatiran di sana. Bukan kecemasan umum dari seekor anjing dengan PTSD, tetapi kekhawatiran spesifik dan terfokus tentang bahaya nyata dan saat ini. Keesokan paginya David menerima panggilan telepon ancaman pertama. Seharusnya aku menghubungkan titik-titik itu lebih cepat, seharusnya aku menyadari bahwa perilaku Scott bukanlah acak atau terkait trauma. Itu profesional. Dia mendeteksi sesuatu yang telah diajarkan oleh tahun-tahun pelatihannya untuk dikenali dan dia telah mencoba memperingatkan kami dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Tetapi kita semua begitu fokus untuk menikmati musim panas kita bersama,
begitu bertekad untuk memberi Emma pengalaman keluarga yang stabil yang telah dia lewatkan, sehingga kami mengabaikan peringatan Scout sebagai kebiasaan aneh dari hewan yang rusak akibat perang. Barbecue terakhir musim panas itu pahit manis. David dan Sarah akhirnya menabung cukup uang untuk rumah mereka, dan Emma akan mulai sekolah di lingkungan barunya. Scout akan ikut dengan mereka. Tentu saja, saat itu dia dan Emma sudah begitu terikat sehingga memisahkan mereka akan menjadi kejam. "Kamu jaga baik-baik gadis kami," kataku kepada Scout saat aku menggaruk di belakang telinganya untuk terakhir kalinya. "Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Sekarang karena kamu mengambil anak laki-lakiku dariku," David tertawa dan menarikku ke salah satu pelukan beruangnya. "Mama, kita hanya pindah 20 menit. Kamu akan sering melihat kita sampai muak." Scout mendongak arahku dengan mata cerdasnya dan aku bisa bersumpah dia mencoba memberitahuku sesuatu yang penting. Sesuatu tentang perlindungan dan kewaspadaan dan janji yang tidak bisa diucapkan dengan keras. "Scout akan melindungi kalian berdua ketika aku tidak bisa," kata David, dan ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar kurang seperti jaminan dan lebih seperti ramalan. Itu adalah terakhir kalinya aku melihat putraku hidup. 2 bulan kemudian, David dan Sarah meninggal, tewas dalam apa yang disebut polisi negara bagian sebagai kecelakaan tragis di jalan raya licin karena hujan. Emma kembali kepadaku dengan patah hati dan trauma, dan Scout ikut bersamanya, bukan lagi teman bermain di sore hari musim panas tetapi penjaga yang berduka yang membawa luka lebih dalam dari pecahan peluru di pinggulnya. Laporan resmi mengatakan mobil mereka hidroplaning di tikungan, menabrak pagar pembatas dan berguling ke tanggul. Tidak ada kendaraan lain yang terlibat, tidak ada saksi, hanya kecelakaan mengerikan yang merampas orang tua seorang gadis kecil dan meninggalkan seorang wanita tua untuk mengambil potongan-potongannya. Tetapi Scout tidak pernah percaya itu adalah kecelakaan. Sejak hari dia tiba kembali di rumahku dengan beberapa barang milik Emma, anjing itu berbeda. Bukan hanya anjing yang sedih yang berduka, aku tahu itu tetapi waspada dengan cara yang berbicara tentang urusan yang belum selesai. Dia akan berpatroli di rumah pada malam hari, memeriksa kunci, memposisikan dirinya di tempat dia bisa melihat Emma dan pintu masuk. Itu seperti dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan sekarang, duduk di dapurku dengan kalung Scout di tanganku dan ingatan tentang suara sopir bus itu bergema di telingaku, aku mulai berpikir bahwa mungkin saja Scout benar selama ini. Ruang kerja Frank selalu menjadi tempat perlindunganku ketika dunia menjadi terlalu berat untuk dipikul sendirian. Bahkan 2 tahun setelah kepergiannya, aku masih bisa mencium aftershave allspice-nya yang masih tertinggal di kursi kulit tempat dia dulu duduk membaca berkas kasus dan membersihkan revolver dinasnya dengan hati-hati dan metodis dari seorang pria yang mengerti detail bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Sekarang aku duduk di kursi yang sama, memegang revolver yang sama, jari-jariku yang radang sendi gemetar saat aku mencoba mengingat semua yang telah diajarkan Frank kepadaku tentang memasukkan peluru dan menjaga akalku saat bahaya datang. Dorothy May, aku bisa mendengar suara Frank sejelas jika dia duduk tepat di sampingku. Pistol bukanlah apa-apa selain alat. Itu hanya sebagus orang yang memegangnya dan itu hanya diperlukan seperti yang dituntut oleh situasi. Yah, Frank, aku berpikir sambil meraba-raba silinder. Kupikir situasi ini menuntut semua yang kau ajarkan padaku dan kemudian beberapa. Peluru-peluru itu terasa lebih berat dari seharusnya, masing-masing adalah beban tanggung jawab kecil yang membuat dadaku sesak dengan ketakutan dan tekad. Kacamata bacaku terus melorot dari hidungku, menyulitkanku untuk melihat apa yang kulakukan, dan setiap beberapa detik aku melirik ke arah pintu untuk memastikan Emma tidak datang untuk memeriksaku. Anak itu telah melalui cukup banyak sakit hati untuk 10 masa hidup. Dia tidak perlu melihat neneknya berubah menjadi semacam main hakim sendiri memuat senjata dan bersiap untuk pertarungan yang mungkin tidak lebih dari sekadar imajinasi paranoid seorang wanita tua kesepian yang telah menonton terlalu banyak acara kriminal. Tetapi Scout tahu lebih baik. Anjing itu tidak pernah salah tentang bahaya, tidak sekalipun dalam semua tahun pengabdiannya. Ketika Scout masuk ke mode perlindungan, orang pintar memperhatikan. Aku berhasil memasukkan 3 peluru ke dalam silinder sebelum tanganku mulai gemetar begitu parah sehingga aku harus berhenti. 3 peluru. Frank akan membuat pistol itu terisi, bersih dan siap untuk beraksi dalam waktu kurang dari 30 detik. Tetapi Frank telah menjadi sheriff selama 40 tahun dan aku hanyalah seorang pustakawan pensiunan yang tindakan pemberontakannya yang terbesar adalah membiarkan orang meminjam buku melewati tanggal jatuh tempo. Berpikir, Dorothy, gumamku pada diri sendiri, menggunakan nada yang selalu digunakan Frank ketika dia sedang mengerjakan kasus yang sulit. Apa yang kau ketahui dengan pasti? Pertama, sopir bus itu bukan berasal dari sini. Di kota sebesar Willow Creek, aku tahu setiap orang yang bekerja untuk distrik sekolah dan pria itu bukan salah satunya. Kedua, reaksi Scout langsung dan mendalam.
Bukan ketakutan bingung dari seekor anjing dengan PTSD, tetapi kewaspadaan terfokus dari seorang K9 terlatih yang mendeteksi ancaman yang sah. Ketiga, panggilan telepon, napas berat, diikuti oleh suara itu, suara yang membangkitkan ingatan yang telah kucoba lupakan selama 2 tahun. Aku mengeluarkan berkas kasus lama David dari laci paling bawah meja Frank, yang telah dikembalikan oleh polisi negara bagian kepadaku setelah penyelidikan mereka ditutup. Sebagian besar adalah pekerjaan polisi rutin, penghentian lalu lintas, gangguan rumah tangga, sesekali pembobolan atau kasus vandalisme. Tetapi terkubur di tengah tumpukan itu adalah berkas yang dikerjakan David dalam minggu-minggu sebelum kematiannya, perdagangan anak. Kata-kata itu melompat dari halaman seolah-olah ditulis dengan api. David telah menyelidiki laporan tentang anak-anak yang menghilang dari kota-kota kecil di 3 kabupaten, selalu dalam keadaan yang tanpa acak, tetapi mengikuti pola yang mencurigakan. Anak-anak yang berjalan ke sekolah, halte bus dan menghilang begitu saja. Keluarga yang mengira anak-anak mereka melarikan diri, hanya untuk menyadari terlambat bahwa sesuatu yang lebih jahat telah terjadi. Aku menyesuaikan kacamata bacaku dan memaksa diriku untuk fokus pada catatan tulisan tangan David di marin laporan resmi. Tulisan tangannya selalu mengerikan. Tetapi aku memiliki pengalaman bertahun-tahun untuk menguraikan coretannya dari tugas pekerjaan rumah dan kartu ulang tahun. Pola menunjukkan operasi terorganisir, sebuah catatan berbunyi, target adalah anak-anak terisolasi dengan dukungan keluarga terbatas. Darahku menjadi dingin. Emma sangat cocok dengan deskripsi itu. Sekarang, tidak ada orang tua, wali lanjut usia, kota kecil dengan sumber daya penegak hukum terbatas. Catatan lain, yang ini dilingkari 3 kali, rute bus digunakan sebagai penutup pengemudi palsu kendaraan yang tampak sah. Kertas itu kusut di tanganku saat cengkeramanku mengencang. David tahu entah bagaimana putraku telah menemukan bahwa predator menggunakan transportasi sekolah sebagai kamuflase untuk perburuan mereka, dan dia hampir mengungkap mereka, cukup dekat untuk membuat dirinya terbunuh. Aku terus membaca setiap halaman, mengisi lebih banyak potongan teka-teki yang aku tidak yakin ingin aku selesaikan. David telah mengidentifikasi setidaknya 6 kasus di seluruh wilayah di mana anak-anak telah menghilang di dekat halte bus, selalu di rute yang tidak sesuai dengan catatan resmi distrik sekolah, selalu di kota-kota kecil di mana penegak hukum setempat kekurangan staf dan kewalahan, selalu anak-anak yang terlihat sangat mirip dengan Emma. Ya Tuhan, bisikku, kata-kata itu tercekat di tenggorokanku seperti pecahan kaca. Berkas terakhir dalam tumpukan itu berbeda dari yang lain. Itu ditandai rahasia dalam huruf balok hati-hati David dan dijepitkan ke bagian depan adalah foto yang membuat jantungku berhenti berdetak. Emma, bukan foto baru-baru ini, tetapi yang diambil sekitar 3 tahun lalu ketika dia berusia 10 tahun, foto sekolahnya, yang dengan senyum ompong dan sweater ungu yang telah kurajut untuk ulang tahunnya. Tetapi ini bukan salinan foto Emma. Ini adalah foto pengawasan, diambil dengan lensa telefoto dari jarak jauh. Seseorang telah mengawasi cucuku, mempelajarinya, mendokumentasikan rutinitas hariannya. Tanganku gemetar begitu hebat sehingga aku hampir menjatuhkan berkas itu. Ditulis di bagian belakang foto dengan tulisan tangan David yang mendesak adalah satu kata, target. Implikasinya menghantamku seperti pukulan fisik. David tidak menemukan cincin perdagangan ini secara tidak sengaja. Dia menemukannya karena mereka telah berencana untuk mengambil Emma, putrinya, cucuku, hal yang paling berharga di kedua dunia kami, dan dia meninggal karena mencoba menghentikan mereka. Aku bisa mendengar suara Frank lagi, tenang dan tenang, seperti biasanya ketika dia harus menyampaikan berita buruk. Dorothy, kadang-kadang hal terburuk yang bisa kau bayangkan adalah persis apa yang sedang terjadi. Jangan mencoba meyakinkan dirimu sendiri untuk tidak mempercayai kebenaran hanya karena terlalu mengerikan untuk diterima. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara lembut Emma saat dia membacakan dengan suara keras kepada Scott dari salah satu buku perpustakaannya. Dia melakukan itu ketika dia mengalami hari yang buruk. Suara mudanya memenuhi keheningan dengan cerita tentang putri pemberani dan ksatria setia. Itu adalah hal yang paling alami di dunia. Seorang anak menghibur seorang pejuang yang terluka dengan keajaiban sederhana bercerita. Mereka tidak tahu bahwa aku duduk 20 kaki jauhnya, tenggelam dalam pengetahuan mengerikan bahwa segala sesuatu yang ditakutkan David akan menjadi kenyataan. Telepon berdering lagi tajam dan tiba-tiba di sore hari, Scott yang pendiam mulai menggonggong segera. Bukan gonggongan peringatan biasanya, tetapi suara dalam dan agresif yang dia keluarkan ketika bahaya yang sebenarnya mendekat. Aku membiarkannya berdering 4 kali sebelum aku mengangkat gagang telepon dengan tangan yang terasa seperti milik orang lain. Nyonya Mitchell. Itu bukan pertanyaan. Suara itu tenang, profesional, dengan hanya sedikit aksen yang tidak bisa kutemukan. Saya percaya kita perlu melakukan percakapan. Siapa ini?
Aku berhasil bertanya, meskipun suaraku keluar nyaris tidak lebih dari bisikan. Seseorang yang sangat sabar. Seseorang yang telah memberi keluargamu banyak kesempatan untuk membuat ini mudah. Tetapi kesabaran ada batasnya dan kesempatan tidak bertahan selamanya. Gonggongan Scott semakin intensif dan aku bisa mendengar Emma mencoba menenangkannya. Anak itu tidak tahu bahwa dia mendengarkan suara seseorang yang ingin menyakitinya. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku. "Saya pikir kau tahu apa yang saya inginkan, Nyonya Mitchell. Pertanyaannya adalah apakah kau akan membuat ini sulit bagi semua orang yang terlibat atau apakah kau akan bersikap masuk akal." Saluran itu mati, meninggalkanku duduk di kursi Frank dengan pistol terisi di pangkuanku dan kepastian mengerikan bahwa ketakutan terburukku akan menjadi kenyataan. Di luar sana, mobil van putih itu masih diparkir di seberang jalan, menunggu seperti predator yang akhirnya memojokkan mangsanya. Ingatan itu menghantamku seperti tamparan di wajah saat aku menatap foto pengawasan Emma itu. Oktober 2 tahun lalu. Daun-daun telah berubah menjadi emas dan merah dan David telah muncul di pintuku tampak seperti dia telah berumur 10 tahun dalam 10 hari. Aku sedang membuat selai apel di atas kompor, dapur dipenuhi dengan aroma kayu manis dan gula merah, ketika aku mendengar mobil patrolinya berhenti di jalan masuk. Namun, alih-alih sapaan ceria seperti biasanya melalui pintu kasa, David malah mengetuk 3 kali dengan hati-hati, seolah takut dengan apa yang mungkin ditemukannya di dalam. "Mama," katanya ketika aku membuka pintu dan aku bisa melihat beban dunia menekan pundaknya. "Kita perlu bicara." Scott bersamanya hari itu, sangat gelisah. Anjing itu terus mondar-mandir antara David dan jendela, telinganya bergerak-gerak mendengar setiap suara dari luar. Seharusnya aku menyadari tanda-tanda itu sejak awal. Scott hanya bertingkah seperti itu ketika dia merasakan bahaya yang mengancam. "Duduklah, Nak," kataku, menuangkannya secangkir kopi yang tidak disentuhnya. "Katakan padaku apa yang membuatmu terlihat seperti orang mati yang dihangatkan." David mengeluarkan map manila tebal berisi kertas dan foto. Tangannya, aku perhatikan, sedikit gemetar, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, bahkan selama hari-hari terburuknya kembali dari Afghanistan. "Mama, aku ingin Mama mendengarkanku dan aku ingin Mama mempercayai apa yang akan kukatakan, meskipun kedengarannya gila." Foto pertama yang ditunjukkannya padaku adalah seorang gadis kecil bernama Melissa Crawford, dari Asheville, rambut pirang, mata coklat, senyum ompong yang bisa jadi kembaran Emma. Foto kedua adalah Katie Morrison dari Hickory, usia yang sama, penampilan umum yang sama, kecerahan polos yang sama di matanya. Kedua gadis ini menghilang dalam 6 bulan terakhir, David menjelaskan dengan suara tegang, dengan amarah yang terkendali. Keduanya terakhir terlihat berjalan ke halte bus sekolah mereka. Kedua keluarga mengira mereka kabur sampai terlambat untuk melakukan pencarian yang layak. Aku mempelajari foto-foto itu, perutku mulas karena ketakutan. "Aku tidak mengerti, David. Apa hubungannya dengan ini?" "Lihat yang ini," dia menyela, menggeser foto lain melintasi meja dapurku. Itu adalah Emma, diambil dari jarak jauh dengan lensa telefoto. Dia berjalan keluar dari Miller S. Hardware bersama Sarah, membawa tas kecil yang kuingat berisi perlengkapan untuk proyek sains sekolah. Foto itu tertanggal baru 3 minggu sebelumnya. Seseorang telah mengawasi putri kita, Mama. Seseorang telah mempelajari rutinitasnya, mendokumentasikan jadwalnya, membangun profil. Cangkir kopi terlepas dari jari-jariku, pecah di lantai linoleum dengan semburan cairan coklat dan keramik putih. Scott segera bergerak untuk membersihkan kekacauan itu, pelatihannya bekerja bahkan dalam kehidupan sipil, tetapi David menahannya. "Ada lagi," katanya, dan suaranya membawa semacam kelelahan yang berasal dari melihat terlalu banyak kejahatan di dunia. "Aku telah bekerja dengan FBI dalam kasus ini selama 3 bulan, di luar catatan, karena atasan saya pikir saya mengejar bayangan." Dia membentangkan peta Carolina Utara, Georgia, dan Carolina Selatan, ditandai dengan pin merah yang membentuk lingkaran kasar di sekitar wilayah kami. Setiap pin mewakili seorang anak yang hilang, masing-masing memiliki kemiripan dengan Emma yang tidak mungkin kebetulan. Mereka bergerak ke dalam, David menjelaskan, mulai dengan komunitas terpencil di mana penegakan hukum sangat terbatas, di mana seorang anak yang hilang mungkin tidak mendapatkan perhatian yang layak mereka dapatkan, dan setiap target sesuai dengan profil yang sama, keluarga orang tua tunggal atau anak-anak yang tinggal dengan kerabat yang lebih tua, anak-anak yang tidak akan segera dirindukan jika mereka menghilang. Implikasinya membuatku terengah-engah. "Kamu pikir mereka akan datang untuk Emma?" "Aku tidak berpikir begitu, Mama. Aku tahu itu."
Kami mencegat komunikasi minggu lalu yang secara khusus menyebutkan Willow Creek. Seseorang telah disewa untuk mengambil target di sini dan hanya ada satu anak di kota ini yang memenuhi persyaratan mereka. Scott merintih saat itu, suara yang seolah berasal dari lubuk jiwanya. Dia memposisikan dirinya antara David dan jendela dapur, tubuhnya tegang dengan kewaspadaan yang sama seperti yang kulihat padanya pagi ini. "Orang macam apa yang kita bicarakan?" tanyaku, meskipun sebagian dari diriku tidak ingin tahu jawabannya. Rahang David menegang sampai aku bisa melihat otot-ototnya bekerja di bawah kulitnya. Jenis yang memperdagangkan anak-anak seperti ternak. Jenis yang melihat seorang gadis kecil seperti Emma dan melihat tanda dolar alih-alih manusia. Dia mengeluarkan map lain, yang ini ditandai dengan kop surat resmi FBI. Di dalamnya terdapat foto-foto pengawasan pria berjas mahal, transkrip percakapan telepon, catatan keuangan yang menggambarkan organisasi yang beroperasi seperti bisnis, dingin, efisien, dan sama sekali tanpa hati nurani. Orang yang menjalankan operasi ini menyebut dirinya Vincent Carraway, tapi itu bukan nama aslinya. Dia telah bergerak melalui Tenggara selama 2 tahun terakhir, menggunakan jaringan perekrut dan pengangkut untuk mendapatkan anak-anak untuk klien yang membayar harga premium untuk jenis tertentu. Aku merasa mual, tetapi aku memaksa diriku untuk terus mendengarkan. Bagaimana mereka melakukannya? Bagaimana mereka bisa mengambil anak-anak di siang bolong? Itulah kejeniusan operasi mereka, kata David, suaranya pahit dengan kekaguman atas efisiensi kriminal mereka. Mereka menggunakan bus transportasi sekolah palsu yang terlihat sah, pengemudi berseragam yang tepat, rute yang tampak resmi bagi siapapun yang tidak melihat terlalu dekat. Potongan-potongan itu mulai berjatuhan saat itu, menciptakan gambaran yang mengerikan dan brilian dalam kesederhanaannya. Orang tua mengirim anak-anak mereka ke halte bus setiap pagi tanpa berpikir 2 kali, gumamku. Tepat. Dan pada saat ada yang menyadari ada yang salah, anak itu sudah ratusan mil jauhnya, diproses melalui jaringan yang ada khusus untuk membuat orang menghilang. Scott mulai mondar-mandir lagi, cakarnya beradu dengan linoleum dalam ritme yang terdengar seperti hitungan mundur. David juga memperhatikan, perhatiannya terbagi antara percakapan kami dan kesusahan yang jelas dari rekannya. Scott tahu, katanya pelan, dia telah menangkap aktivitas pengawasan di sekitar rumah. Itulah mengapa dia begitu gelisah akhir-akhir ini. Aku berpikir kembali ke minggu sebelumnya, mengingat bagaimana Scott bertingkah aneh, berpatroli di halaman pada jam-jam yang aneh, menggonggong di jalan-jalan yang kosong, memposisikan dirinya secara protektif di dekat Emma setiap kali dia bermain di luar. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyaku. David meraih tanganku di seberang meja dan menutupinya dengan tangannya. Mereka hangat dan kuat, seperti Frank, dan untuk sesaat aku merasa aman, meskipun semuanya. Dia baru saja memberitahuku. Kami memasang pengawasan di sekitar rumah, tetapi kita harus berhati-hati. Orang-orang ini adalah profesional dan jika mereka curiga kita tahu tentang mereka, mereka mungkin mempercepat jadwal mereka. Dia mengeluarkan ponsel, bukan ponselnya yang biasa, tetapi sesuatu yang terlihat lebih canggih. Ini adalah saluran langsung ke gugus tugas FBI. Jika sesuatu terjadi padaku, jika Mama melihat sesuatu yang mencurigakan, jika Scott mulai bertingkah seperti hari ini, Mama segera hubungi nomor ini. David, aku mulai berkata, tetapi dia memotongku. Mama, aku ingin Mama berjanji sesuatu padaku. Jika orang-orang ini datang untuk Emma, jika sesuatu terjadi padaku dan Sarah, Mama jangan mencoba menjadi pahlawan. Mama bawa Emma dan Mama lari, Mama hubungi nomor itu dan Mama pergi sejauh mungkin dari sini. Noda kopi di lantai dapurku sepertinya menyebar saat aku melihat, gelap dan permanen, seperti darah yang meresap ke dalam kain. Tidak ada yang akan terjadi padamu, Nak. Berjanjilah padaku, dia bersikeras, dan ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar seperti perpisahan. Aku berjanji, tentu saja. Apalagi yang bisa kulakukan? Tapi aku tidak pernah membayangkan aku harus menepati janji itu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dalam 2 bulan David dan Sarah akan meninggal dan aku akan duduk di ruang kerja Frank dengan pistol yang terisi peluru membaca file yang putraku meninggal saat mencoba menyelesaikannya. Dokumen terakhir di map David adalah catatan tulisan tangan bertanggal hanya 3 hari sebelum kematiannya. Tulisan tangannya tergesa-gesa, hampir panik, seolah-olah dia sedang menulis sambil melihat ke belakang. Mereka tahu aku sudah dekat. Van telah diparkir di seberang rumah selama 2 hari. Scott tidak mengizinkan Emma keluar. Sarah pikir aku paranoid, tapi aku bisa merasakan mereka mendekat. Jika sesuatu terjadi padaku, ingat bahwa Emma masih menjadi target utama mereka. Mereka tidak akan menyerah hanya karena aku sudah tiada.
Jika ada, mereka akan melihat kematianku sebagai menghilangkan hambatan. Mama, lindungi gadis kita. Dia yang paling penting. Sekarang, duduk di kursi Frank, 2 tahun kemudian, kata-kata itu terasa seperti ramalan. David tahu dia akan mati, tetapi dia masih berusaha melindungi Emma. Dia masih mengumpulkan bukti, masih membangun kasus, masih meninggalkan semua yang aku butuhkan untuk memahami apa yang sedang kami hadapi. Dan sekarang mereka kembali, seperti yang dia prediksi akan terjadi. Van putih di seberang jalan itu bukan lagi pengawasan, itu adalah area pementasan. Mereka telah menunggu 2 tahun, mungkin berharap aku akan menurunkan kewaspadaanku, berharap Scott akan terlalu tua untuk menjadi efektif, berharap Emma akan menjadi target yang lebih mudah. Mereka telah meremehkan keras kepala seorang wanita tua dan kesetiaan seekor anjing yang rusak akibat perang. Jam dapur menunjukkan pukul 6.47 sore ketika aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memasukkan 3 peluru terakhir ke dalam revolver Frank. Jari-jariku yang rematik telah memprotes setiap gerakan, tetapi aku berhasil melakukannya. 6 tembakan antara aku dan kejahatan apapun yang berencana mengambil cucuku dariku di luar. Sore musim gugur menyelimuti Willow Creek seperti selimut tebal, dan Van putih itu belum bergerak dari posisinya di seberang jalan. Setiap beberapa menit aku melihat sekilas gerakan di balik jendela-jendela berwarna itu, cukup untuk mengetahui ada seseorang yang mengawasi, menunggu, menghitung langkah mereka selanjutnya. Scott telah memposisikan dirinya di dekat pintu depan, tubuhnya yang rusak, kaku dengan perhatian meskipun rasa sakit yang kutahu sedang dideritanya. Setiap napas yang diambilnya tampak berat, tetapi matanya tetap tajam, terfokus pada ancaman yang ada di luar jangkauan indera manusia. Emma sayang, aku memanggil ke arah ruang tamu tempat dia mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kenapa kamu tidak membantuku menyiapkan makan malam? Aku membutuhkannya dekat, perlu melihatnya aman dalam jangkauan lengan. Sementara aku mencari tahu langkah kami selanjutnya, dia muncul di ambang pintu dapur dengan buku matematikanya masih menempel di dadanya. Sangat mirip ayahnya pada usia itu sehingga hatiku hampir hancur lagi. Bisakah Scott ikut juga? Dia terus merengek saat aku tidak berada di dekatnya. Tentu saja bisa, sayang. Scott tertatih-tatih ke dapur di belakang Emma, menempatkan dirinya di tempat dia bisa melihat pintu masuk depan dan belakang. Bahkan terluka, bahkan kelelahan dari episode sebelumnya, pejuang tua itu masih berpikir taktis, masih memposisikan dirinya untuk melindungi apa yang paling penting. Aku mulai menumis daging giling untuk saus spaghetti ketika saluran telepon rumah berdering lagi. 3 dering tajam yang menembus ketenangan rumah tangga seperti bilah pisau. Kepala Scott segera terangkat, telinganya berputar ke arah suara dengan presisi militer. Haruskah aku mengangkatnya? Nenek Dot? Tanya Emma, tapi aku sudah bergerak menuju telepon. Revolver Frank terselip diam-diam di belakang punggungku. Halo. Hening sejenak, lalu suara profesional yang sama dari sebelumnya. Nyonya Mitchell, saya harap Anda punya waktu untuk mempertimbangkan percakapan kita. Aku tidak tahu apa yang kalian inginkan dari kami, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang, sementara Emma terus mengaduk saus pasta, dengan gembira tidak menyadari bahwa dunianya akan meledak. Saya rasa Anda tahu. Putra Anda meninggalkan beberapa file yang sangat menarik sebelum kecelakaannya yang malang, file yang menunjukkan bahwa dia memahami dengan tepat bisnis macam apa yang kita jalani. Kata kecelakaan menghantamku seperti pukulan fisik. Bahkan melalui saluran telepon, aku bisa mendengar ejekan dalam suaranya, pengakuan kasual bahwa kematian David dan Sarah sama sekali tidak acak. Kalian membunuh mereka, bisikku. Putra Anda membuat beberapa pilihan yang buruk, Nyonya Mitchell, dia melibatkan dirinya dalam masalah yang, terus terang, bukan urusannya. Kami memberinya beberapa kesempatan untuk mundur untuk fokus pada keselamatan keluarganya sendiri. Dia memilih untuk tidak mengikuti saran kami. Scott telah berdiri sekarang, bahasa tubuhnya meneriakkan bahaya kepada siapapun yang terlatih untuk membaca tanda-tandanya. Emma memperhatikan kegelisahannya dan mendekatinya, tangan kecilnya bertumpu di kepalanya, dalam gerakan yang menghibur dan memilukan. Apa yang kalian inginkan? Tanyaku lagi, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Hal yang sama yang selalu kita inginkan, anak itu. Dia selalu menjadi tujuan utama. Nyonya Mitchell, penyelidikan putra Anda hanyalah hambatan yang perlu dihilangkan. Cengkeramanku mengencang pada gagang telepon sampai buku-buku jariku memutih. Jauhi dia. Saya khawatir itu tidak mungkin. Anda lihat, kami memiliki klien dengan persyaratan yang sangat spesifik, dan cucu perempuan Anda memenuhi persyaratan itu dengan sempurna. Transaksi ini diatur 2 tahun lalu dan investasi yang signifikan telah dilakukan. Emma mendongak dari kompor,
Kekhawatiran mengerutkan fitur mudanya. "Nenek, kamu sedang berbicara dengan siapa?" Aku memaksakan senyum dan membuat gerakan mengusir ke arah ruang tamu. "Hanya telemarketer, sayang. Kenapa kamu tidak pergi memeriksa mangkuk air Scout?" Tapi Scout tidak bergerak. Anjing tua itu telah menanam dirinya seperti penjaga berbulu. Matanya tertuju pada jendela dapur seolah-olah dia bisa melihat ancaman terwujud dalam kegelapan yang tumbuh di luar. "Nyonya Mitchell," suara itu melanjutkan, "kami telah lebih dari sabar. Kami memberi Anda waktu 2 tahun untuk berduka, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru Anda, tetapi bisnis adalah bisnis dan klien kami tidak menghargai penundaan." Melalui jendela dapur aku bisa melihat pintu penumpang van terbuka. Sesosok tubuh muncul, tinggi, bahu lebar, bergerak, dengan langkah percaya diri dari seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya melalui intimidasi. "Kita bisa melakukan ini dengan cara yang mudah atau cara yang sulit," kata suara itu, "tetapi bagaimanapun kita akan menyelesaikan transaksi ini malam ini." Aku menutup telepon dan segera mulai menghitung jarak dan sudut, seperti yang Frank ajarkan kepadaku selama pelajaran menembak sore Sabtu kami di lapangan kabupaten. Dapur ke ruang tamu, 12 kaki. Ruang tamu ke kamar tidur Emma, 8 kaki. Jendela kamar tidur Emma ke tanah, mungkin 10 kaki jika dia bergelantungan di ambang jendela sebelum menjatuhkan diri. "Emma," aku memanggil, mencoba menjaga suaraku tetap santai. "Aku ingin kamu pergi ke kamarmu dan mengepak tas, hanya pakaian untuk beberapa hari." "Tapi nenek, bagaimana dengan makan malam?" Dan Scout hampir tidak bisa berjalan. "Kemana kita akan pergi?" Gadis pintar, terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Kadang-kadang aku bisa melihatnya menyatukan potongan-potongan itu, memperhatikan ketegangan dalam suaraku, cara Scout berperilaku, suasana umum kepanikan yang hampir tidak terkendali yang memenuhi rumah kami seperti asap. Sebuah ketukan di pintu depan membekukan kami semua di tempat. Bukan sapaan ramah dari seorang tetangga atau pengumuman resmi dari seseorang berseragam. Ini adalah ketukan lambat dan disengaja dari seseorang yang sudah tahu dia akan diundang masuk, apakah kita menginginkannya di sana atau tidak. Scout menjadi marah. Gonggongannya meledak melalui rumah seperti tembakan, dalam dan agresif dan dipenuhi dengan janji kekerasan yang belum pernah kudengar darinya sejak hari-hari perangnya. Setiap naluri, biasa oleh bertahun-tahun dinas militer, meneriakan bahaya dan dia merespons dengan semua yang tersisa padanya. "SST, Scout," Emma mencoba menenangkannya, tetapi anjing tua itu tidak bisa dihibur sekarang. Dia dalam mode pertempuran penuh, menempatkan tubuhnya yang babak belur di antara keluarganya dan ancaman apapun yang mendekati pintu kami. Ketukan datang lagi, lebih mendesak. Kali ini, melalui panel kaca buram yang mengapit pintu depan kami, aku bisa melihat siluet seorang pria besar, sabar dan percaya diri, menunggu untuk diakui. Aku mengeluarkan revolver Frank dari belakang punggungku dan memeriksa silinder sekali lagi, 6 peluru. Frank dulu berkata bahwa jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu dengan 6 peluru, kamu mungkin memiliki terlalu banyak masalah untuk diselesaikan sekaligus. "Emma," kataku, suaraku membawa otoritas yang belum pernah kugunakan sejak dia masih kecil. "Aku ingin kamu mendengarkanku dengan sangat hati-hati. Bawa Scout dan pergi ke kamarmu, kunci pintunya. Jika sesuatu terjadi padaku, jika kamu mendengar sesuatu yang membuatmu takut, kamu panjat keluar dari jendelamu dan kamu lari ke rumah Henderson. Kamu hubungi 911 dan kamu beritahu mereka bahwa orang asing mencoba membawamu pergi dari keluargamu." "Nenek, kamu menakutiku." "Bagus," kataku, bergerak menuju pintu depan dengan pistol Frank dipegang dengan mantap di kedua tangan. Kadang-kadang ketakutan adalah apa yang membuat kita tetap hidup. Ketukan berhenti. Melalui jendela aku bisa melihat siluet pria itu bergerak di sekitar sisi rumah, mungkin memeriksa pintu masuk lain, opsi lain, cara lain untuk menyelesaikan bisnis apapun yang telah dikirim ke sini untuk diselesaikan. Gonggongan Scout telah mereda menjadi geraman rendah dan terus-menerus yang terdengar seperti guntur yang jauh. Dia sedang menghemat energinya sekarang, mempersiapkan pertarungan yang akan datang, apakah kita menginginkannya atau tidak. Dalam kegelapan yang tumbuh di luar, aku bisa melihat sorot lampu senter menari di halaman tetanggaku, sistematis dan menyeluruh. Ini bukan penjahat acak yang mencari skor mudah. Ini adalah profesional yang telah melakukan ini sebelumnya, yang telah merencanakan setiap detail, yang telah menunggu 2 tahun untuk saat yang tepat untuk mengklaim apa yang mereka yakini menjadi milik mereka. Mereka telah membuat satu kesalahan perhitungan yang penting, meskipun mereka telah meremehkan apa yang akan dilakukan seorang nenek untuk melindungi bagian terakhir dari hatinya yang masih berdetak. Suara Frank bergema dalam ingatanku, "Dorothy,
Kadang-kadang satu-satunya hal yang berdiri di antara orang baik dan orang jahat adalah orang baik lainnya dengan senjata. Malam ini aku akan mencari tahu apakah pustakawan tua ini memiliki cukup keberanian yang tersisa dalam dirinya untuk menjadi salah satu orang baik. Listrik padam, menjerumuskan rumah kami ke dalam kegelapan total. Permainan yang sebenarnya akan segera dimulai. Kegelapan yang menelan rumah kami bukan hanya ketiadaan cahaya. Itu adalah kehadiran sesuatu yang jahat, sesuatu yang telah merencanakan saat ini lebih lama dari yang bisa kubayangkan. Dalam keheningan mendadak yang menyusul pemadaman listrik, aku bisa mendengar detak jantungku berdebar kencang di telingaku dan napas Scott yang berat saat dia memposisikan dirinya di bagian bawah tangga. Nenek, suara Emma melayang turun dari kamar tidurnya, kecil dan takut, dalam kegelapan. Tetap di tempatmu, sayang, aku memanggil kembali, suaraku lebih tenang dari yang kurasakan. Jangan keluar, apapun yang terjadi, kamu dengar? Sinar senter menyapu jendela ruang tamu kami, lambat dan metodis, mencari gerakan di dalam. Siapapun yang ada di luar sana tahu persis apa yang mereka lakukan, memotong listrik kami untuk membingungkan kami, menggunakan kegelapan untuk menutupi pendekatan mereka, mengambil kendali situasi sebelum kami dapat memasang pertahanan apapun. Tetapi mereka telah melupakan Scott. Anjing tua itu mungkin rusak, mungkin terluka, tetapi dia masih memiliki hidung ke-9 yang terlatih dan hati seorang pejuang dalam kegelapan. Indra lainnya lebih tajam daripada manusia manapun dan aku bisa mendengarnya bergerak melalui rumah dengan kelicikan yang mengejutkan untuk seekor hewan seukuran itu. Suara goresan pelan datang dari pintu belakang, seseorang mengerjakan kunci dengan peralatan profesional. Tidak ada perusakan, tidak ada kekerasan, hanya efisiensi tenang dari orang-orang yang telah melakukan ini sebelumnya. Aku dengan mudah menyusuri geografi yang akrab dari rumahku sendiri. Revolver Frank, berat di tanganku, 43 tahun di rumah ini, berarti aku bisa menavigasi setiap ruangan dengan mata tertutup, bisa menghindari setiap papan lantai yang berderit, bisa menemukan jalan ke posisi bertahan apapun tanpa membuat suara. Pintu belakang terbuka dengan hampir tidak bersuara. Geraman Scott bergema melalui kegelapan seperti guntur yang jauh dan aku mendengar suara seorang pria, bukan yang dari telepon, tetapi orang lain, seseorang yang terdengar lebih muda dan lebih gugup. Ya Tuhan, itu anjing yang besar. Diam dan lakukan pekerjaanmu, jawab sebuah suara. Suara dari panggilan telepon, pria yang membunuh putra dan menantuku, pria yang datang untuk mencuri cucuku. Cahaya berkedip-kedip melalui dapur saat mereka menggunakan senter untuk menavigasi rumahku. Aku bisa melihat bayangan mereka bergerak di dinding, dua sosok berpakaian gelap membawa peralatan yang tampak militer dalam efisiensinya. Nyonya Mitchell, suara yang akrab itu memanggil, percakapan dan tenang. Tidak perlu membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Kami tidak di sini untuk menyakiti Anda. Kami di sini untuk anak itu dan begitu kami mendapatkannya, kami akan pergi. Aku menekan diriku ke dinding di samping ambang pintu dapur, pistol Frank terangkat dan siap. Setiap pelajaran yang pernah dia ajarkan kepadaku tentang menembak kembali membanjir. Bernapas, tenang, bidik, pusat, masa, tekan. Jangan menarik pelatuknya. Bersiaplah untuk hentakan. Kamu membunuh putraku, kataku, suaraku bergema melalui kegelapan. Putra Anda membuat pilihan yang buruk. Dia melibatkan dirinya dalam bisnis yang bukan urusannya. Kami memberinya banyak kesempatan untuk pergi. Cara santai dia membahas pembunuhan David, seperti itu adalah ketidaknyamanan kecil, masalah yang telah dipecahkan, membuat darahku mendidih dengan amarah yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah pria yang mengubah Emma menjadi yatim piatu, yang merampoknya dari orang tua yang penuh kasih yang pantas dia dapatkan, yang berencana untuk mencurinya dari satu-satunya keluarga yang tersisa. Di mana dia, Nyonya Mitchell, anak itu? Kami tahu dia ada di rumah. Gonggongan Scott meletus dari tangga, sengit dan protektif. Aku bisa mendengarnya memposisikan dirinya di bagian bawah tangga, menjaga jalan menuju kamar Emma dengan semua yang tersisa padanya. Anjing itu akan menjadi masalah, kata suara yang lebih muda. Tangani itu, jawab pemimpin itu. Suara yang menyusul, suara retakan tajam diikuti oleh rengekan kesakitan Scott, hampir menghancurkan hatiku. Tetapi pejuang tua itu tidak mundur. Jika ada, gonggongannya menjadi lebih agresif, lebih putus asa. Dia sedang membeli waktu bagi kami dengan tubuhnya sendiri, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melindungi anak yang telah bersumpah untuk dijaganya. Kalian, anak-anak jalang, bisikku, amarah mengalahkan rasa takut, saat aku melangkah ke ambang pintu dapur. Pemimpin itu disinari oleh sinar senterekannya.
Seorang pria tinggi berpakaian gelap dengan postur percaya diri dari seseorang yang terbiasa mendapatkan jalannya melalui kekerasan. Dia menoleh ke arahku dengan ketertarikan malas, seolah-olah kehadiranku tidak lebih dari ketidaknyamanan kecil. Nyonya Mitchell, saya berharap kita bisa menghindari hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Harapanmu salah. Aku mengangkat revolver Frank dan membidikannya di tengah dadanya, seperti yang suamiku ajarkan bertahun-tahun yang lalu di lapangan tembak. Berat pistol terasa akrab di tanganku, padat dan meyakinkan. Kamu membunuh putraku dan istrinya. Kamu telah berencana mencuri cucuku selama 2 tahun. Kamu memotong listrikku dan membobol rumahku, dan sekarang kamu telah menyakiti anjingku. Suaraku tenang, dingin, dengan kepastian yang mengejutkanku. Tuan, kamu memilih wanita tua yang salah untuk diajak main-main. Pemimpin itu benar-benar tersenyum. Nyonya Mitchell, Anda berumur 72 tahun. Tangan Anda gemetar. Anda mungkin belum menembakkan senjata selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar siap untuk menembak manusia lain? Coba aku. Kami berdiri membeku dalam tableau. Seorang wanita tua dengan pistol menghadapi seorang pembunuh profesional di dapurnya sendiri. Sinar senter menciptakan bayangan yang keras di dinding, mengubah konfrontasi kami menjadi sesuatu dari mimpi buruk. Kemudian gonggongan Scott berubah, menjadi lebih panik, lebih putus asa. Pria yang lebih muda telah bergerak menuju tangga dan anjing tua itu berusaha melawannya, terlepas dari luka apapun yang dideritanya. Tinggalkan dia sendiri. Suara Emma datang dari puncak tangga, tinggi dan ketakutan, jangan sakiti Scott. Di sana dia, kata pemimpin itu dengan puas. Emma sayang, turun ke sini. Kita perlu bicara. Jangan bergerak, Emma. Aku berteriak, tetap di kamarmu. Tapi aku bisa mendengar langkah kakinya di tangga, bisa mendengar napas Scott yang berat saat dia mencoba mempertahankan posisi bertahannya. Anak itu turun untuk melindungi anjingnya. Seperti Scott berusaha melindunginya, siklus cinta dan kesetiaan tanpa akhir yang tidak bisa dipahami oleh monster-monster ini. Anda lihat, Nyonya Mitchell, kata pemimpin itu, suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri profesional. Anak-anak secara alami protektif terhadap hewan peliharaan mereka. Ancam anjing itu dan anak itu akan datang kepada Anda. Itu psikologi dasar. Suara pria yang lebih muda, melayang dari tangga, mendapatkannya, Nenek Dot. Jeritan Emma menembus kegelapan seperti pisau. Saat itulah aku menarik pelatupnya. Revolver itu melonjak di tanganku. Suara tembakan meledak melalui rumah seperti guntur. Pemimpin itu terhuyung mundur, memegangi bahunya, senternya berputar di lantai dan menciptakan bayangan liar di dinding. Kamu menembakku, katanya suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tulus. Kamu benar-benar menembakku. Dan aku akan menembakmu lagi jika kamu tidak keluar dari rumahku, kataku, mengangkat pistol untuk tembakan kedua. Tetapi pria yang lebih muda sudah turun kembali dari tangga menyeret Emma bersamanya. Dia berjuang, menendang, berteriak untuk Scott, tetapi dia lebih besar dan lebih kuat dan terlatih untuk pekerjaan semacam ini. Lepaskan dia. Aku mengayunkan pistol ke arahnya, tetapi dia menggunakan Emma sebagai perisai manusia, menjaganya di antara kami. Aku rasa tidak, Nenek, katanya suaranya dipenuhi dengan kepuasan yang buruk. Jatuhkan pistolnya atau aku akan menyakitinya. Scott muncul di puncak tangga, pincang parah tetapi masih bergerak. Darah menggumpal di bulunya dan napasnya tersengal-sengal, tapi matanya tertuju pada Emma dengan fokus setajam laser. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Pemimpin itu bukan sembarang penjahat profesional. Dia mengenakan keras seragam yang familiar. Dan ketika dia berbalik ke arah cahaya, aku bisa melihat wajahnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Itu adalah Pendeta Williams dari gereja kami, pria yang membaptis Emma, pria yang menyampaikan pidato kematian di pemakaman David dan Sarah, pria yang duduk di ruang tamuku baru 3 bulan lalu, minum kopiku dan bertanya tentang penyesuaian Emma ke sekolah barunya. Halo, Dorothy, katanya, suaranya membawa otoritas lembut yang sama seperti yang dia gunakan dalam khotbah minggu. Maaf harus sampai seperti ini, tapi beberapa hal memang seharusnya terjadi. Pemandangan Pendeta Williams berdiri di dapurku, darah merembes melalui bahunya tempat peluruku menemui sasaran, menghancurkan sesuatu yang mendasar dalam pemahamanku tentang dunia. Ini adalah pria yang memegang tangan Emma selama pemakaman orang tuanya, pria yang berbicara tentang cinta dan perlindungan Tuhan atas keluarga kami, pria yang memberkati makan malam minggu kami dan berdoa untuk kesembuhan kami. Kau, bisikku, kata itu keluar seperti kutukan.
selama ini ternyata kau. Pendeta William tersenyum, ekspresi lembut yang sama seperti yang dia kenakan saat menyampaikan khotbah tentang pengampunan dan penebusan. Tapi sekarang ekspresi itu tampak seperti topeng, sesuatu yang dikenakan untuk menyembunyikan monster di baliknya. Dorothy, kau tampak terkejut. Tentu kau pasti menduga bahwa seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang keluargamu akan diperlukan untuk operasi yang begitu canggih. Tanganku gemetar saat aku terus mengarahkan revolver padanya, melawan keinginan untuk mengosongkan 5 peluru yang tersisa ke dadanya. Kau duduk di mejaku. Kau makan makananku. Kau menghibur Emma ketika dia menangis karena merindukan orang tuanya. Dan aku sangat pandai dalam hal itu, bukan? 2 tahun membangun kepercayaan, memantapkan diriku sebagai pilar masyarakat, mempelajari setiap detail tentang rutinitas dan kerentanan Emma. Suaranya membawa irama terukur yang sama seperti yang dia gunakan dari mimbar, tapi sekarang terdengar seperti kitab suci yang dikutip oleh iblis sendiri. Rengekan Emma dari seberang ruangan tempat pria yang lebih muda memegangnya, menembus amarahku seperti pisau. Dia mencoba untuk berani, mencoba untuk tidak menangis, tapi aku bisa melihat teror di matanya saat dia melihat, antara Scott yang terluka di bagian bawah tangga dan pistol di tanganku. Kenapa? Tanyaku, meskipun sebagian diriku tidak ingin tahu jawabannya. Kenapa Emma? Kenapa keluargaku? Pendeta Williams menekan tangannya ke bahunya yang terluka. Darahnya tampak gelap kontras dengan kerah pendetanya. Karena dia sempurna, Dorothy. Usia yang tepat, penampilan yang tepat, situasi keluarga yang tepat. Anak-anak yatim piatu dari komunitas kecil membawa harga premium dari klien tertentu yang menghargai keaslian. Cara santai dia membahas penjualan cucuku seperti ternak membuat penglihatanku kabur karena amarah. Pria ini telah menyampaikan pidato kematian David, telah berbicara tentang bagaimana putraku bersama para malaikat. Sekarang, sambil merencanakan untuk menghancurkan apa yang tersisa dari keluarga kami. Putramu membuat kesalahan dengan terlalu dekat dengan operasi kami, lanjut Williams. Kami mencoba memperingatkannya secara halus, tapi David selalu keras kepala, sama seperti ayahnya. Jangan berani-berani berbicara tentang Frank atau David, gerutuku. Frank adalah sheriff yang baik, aku akui itu, jujur, berdedikasi, tidak bisa disuap. Tapi dia juga mudah ditebak. David mewarisi kualitas-kualitas itu yang membuatnya berbahaya bagi kepentingan bisnis kami. Scott berhasil menyeret dirinya turun 2 anak tangga lagi, meninggalkan jejak darah di lantai kayuku. Napasnya tersengal-sengal dan aku bisa melihat bahwa kaki depan kanannya tidak menopang berat badannya dengan benar, tapi matanya tidak pernah meninggalkan Emma. Bahkan saat sekarat, prajurit tua itu masih mencoba meraihnya. Kau membunuh mereka, kataku, David dan Sarah. Kau mengatur kecelakaan mereka. Aku mengatur agar masalah diselesaikan. Putramu memiliki file, bukti, kontak dengan penyelidik federal. Dia sedang membangun kasus yang akan mengungkap jaringan bernilai jutaan dolar. Kami tidak bisa membiarkan itu. Pria yang lebih muda yang memegang Emma bergerak dengan tidak sabar. Pendeta, kita harus pergi. Suara tembakan itu akan menarik perhatian. Williams mengangguk, sikap profesionalnya kembali meskipun merasakan sakit dari luka di bahunya. Kau benar, Markus. Dorothy, aku perlu kau meletakkan pistol itu. Percakapan ini selesai. Tidak akan pernah. Tapi bahkan saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku bisa melihat situasi kami memburuk. Markus telah memposisikan Emma di antara kami, menggunakannya sebagai perisai manusia. Scott terluka parah dan semakin lemah dari menit ke menit, dan Williams, meskipun tertembak, masih membawa dirinya dengan keyakinan seseorang yang telah merencanakan setiap kemungkinan. Emma, sayang, panggil Williams dengan suara lembut yang sama seperti yang dia gunakan untuk menghiburnya setelah kematian orang tuanya. Aku tahu kau takut, tapi ini akan jauh lebih mudah jika kau bekerja sama. Aku janji kau tidak akan terluka jika kau ikut dengan kami dengan tenang. Jangan dengarkan dia, Emma, teriakku. Dia berbohong. Benarkah? Tanya Williams pada Emma. Kau mengenalku. Aku membaptismu ketika kau berusia 8 tahun. Aku telah menjaga kesejahteraan spiritualmu selama bertahun-tahun. Apakah aku akan berbohong padamu? Aku bisa melihat kebingungan di wajah Emma saat dia mencoba mendamaikan pria yang dia percayai dengan mimpi buruk yang terjadi di sekitarnya. Anak-anak ingin percaya bahwa orang dewasa, terutama orang dewasa yang berada di posisi otoritas, pada dasarnya baik. Williams mengeksploitasi kepercayaan itu, mempersenjatai iman Emma sendiri untuk melawannya.
Dia membunuh orang tuamu, kataku, suaraku tercekat. Pria ini membunuh ibu dan ayahmu. Williams berdecak tidak setuju. Dorothy, tidak perlu membuat anak itu trauma dengan tuduhan liar. David dan Sarah meninggal dalam kecelakaan tragis. Semua orang tahu itu. Itu bukan kecelakaan, teriakku. Kau menyuruh mereka dibunuh karena David akan mengungkap jaringan perdaganganmu. Untuk pertama kalinya, ketenangan William retak sedikit. Senyumnya menjadi tegang dan ketika dia berbicara ada baja di balik kelembutan pendetanya. Putramu tidak bisa membiarkan sesuatu yang sudah berjalan baik. Dia memiliki kehidupan yang baik, keluarga yang cantik, pekerjaan yang terhormat, tapi dia harus bermain pahlawan. Dia harus ikut campur dalam hal-hal yang bukan urusannya. Mata Emma membelalak saat kebenaran akhirnya menembus kebingungannya. Kau membunuh orang tuaku, Williams mulai berkata, tapi dia memotongnya. Kau membunuh orang tuaku. Dan kemudian kau berbicara di pemakaman mereka. Kau berdoa di atas peti mati mereka. Kepedihan mentah dalam suaranya tampaknya memengaruhi bahkan Markus, yang sedikit melonggarkan cengkeramannya. Itu adalah suara kepolosan yang sekarat, kepercayaan yang dibunuh bersama dengan segala sesuatu yang telah dihancurkan Williams. Terkadang orang dewasa harus membuat keputusan yang sulit, Emma. Orang tuamu akan menyebabkan masalah bagi banyak orang. Apa yang terjadi pada mereka disayangkan tetapi perlu. Saat itulah Emma melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Dia menggigit Markus dengan keras. Markus menjerit dan secara naluriah melepaskannya, dan Emma segera berlari ke arah Scott, yang masih berjuang untuk meraihnya dari tangga. Tapi dia baru mencapai 3 langkah ketika Williams bergerak lebih cepat dari yang kuharapkan untuk seorang pria yang terluka, meraih lengannya dan menariknya kembali. Cukup, katanya, semua kepura-puraan kebaikan pendeta hilang dari suaranya. Kita pergi sekarang. Aku mengangkat pistol lagi, tapi Williams telah belajar dari kesalahannya. Emma diposisikan tepat di depannya dan aku tidak bisa mendapatkan tembakan bersih tanpa mempertaruhkan nyawanya. Kau tidak akan menembak, kata Williams dengan pasti. Kau tidak akan mengambil risiko mengenai Emma. Dia benar dan kami berdua tahu itu. Revolver itu terasa tidak berguna di tanganku. 5 peluru yang mungkin saja merupakan kamar kosong untuk semua kebaikan yang bisa mereka lakukan padaku. Sekarang Scott melakukan upaya terakhir dan putus asa untuk meraih Emma dengan kekuatan yang tidak kuketahui masih dimilikinya. Dia menerjang ke depan dari tangga, tubuhnya yang rusak bergerak dengan hantu kelincahannya dulu. Tapi upaya itu terlalu berat untuk tubuhnya yang terluka dan dia pingsan di tengah ruang tamu. Napasnya dangkal dan tersengal-sengal. Scott, teriak Emma, air mata mengalir di wajahnya. Anjing itu sekarat, kata William dengan nada meremehkan. Dorothy, kau akan berbuat baik pada anak itu dengan mengakhiri penderitaannya setelah kita pergi. Kekejaman biasa dari kata-katanya yang menyarankan agar aku mengeksekusi anjing yang telah menghabiskan sisa kekuatannya untuk mencoba melindungi cucuku, mendorongku melewati amarah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Pendeta, kataku dengan suara mematikan. Kau membuat satu kesalahan dalam semua perencanaanmu yang cermat. Dan apa itu? Kau lupa bahwa beberapa dari kami orang tua tumbuh ketika orang masih saling menjaga. Saat itulah jendela dapur meledak ke dalam dengan hujan kaca dan tembakan. Melalui kekacauan pecahan kaca dan kilatan moncong, aku melihat Dr. Henderson dari ujung jalan, bersenjatakan senapan berburu dan diapit oleh 2 pria yang tidak kukenal. Tetapi perlengkapan taktis dan gerakan profesional mereka memberitahuku semua yang perlu kuketahui. Agen federal, kavaleri yang telah dihubungi David sebelum kematiannya. Mereka telah mengawasi rumah kami selama ini. Kekacauan yang terjadi di dapurku berlangsung mungkin 30 detik, tetapi terasa seperti 30 menit neraka yang murni. Kaca menghujani dari jendela yang pecah saat Dr. Henderson dan kedua agen federal menerobos masuk. Lampu taktis mereka membelah kegelapan seperti pedang. Agen federal, jangan bergerak. Salah satu dari mereka berteriak, suaranya membawa otoritas seseorang yang pernah melakukan ini sebelumnya. Williams berputar ke arah ancaman baru, menyeret Emma bersamanya, tetapi bahunya yang terluka membuatnya ceroboh. Markus sudah mengeluarkan senjatanya sendiri, tetapi dia terjebak di antara aku dengan revolverku dan agen yang datang melalui jendela. Jatuhkan senjatamu, perintah agen utama, lepaskan anak itu. Tapi Williams tidak akan menyerah dengan tenang. Ini adalah pria yang telah menghabiskan 2 tahun membangun penyamaran yang sempurna, yang telah membunuh putra dan menantuku, yang telah duduk di ruang tamuku minum kopi sambil merencanakan untuk menjual cucuku kepada penawar tertinggi. Dia tidak akan menyerah sekarang. Kalian tidak mengerti,
Williams memanggil. Suara pendetanya kembali saat dia mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Ini semua salah paham. Aku pendeta Williams dari Gereja Baptis Pertama. Aku mencoba untuk membantu keluarga ini. Simpan saja, kata Dr. Henderson, melangkah melalui jendela yang pecah dengan senapan berburunya yang diarahkan ke dada William. Kami mendengar semuanya melalui kabel yang dikenakan Dorothy. Tanganku secara naluriah pergi ke bros kecil di sweaterku, yang telah diberikan Dr. Henderson kepadaku 3 hari lalu ketika dia datang untuk memeriksa kondisi Scott. Apa yang kupikir sebagai hadiah yang bijaksana dari dokter hewan yang peduli sebenarnya adalah alat pendengar yang canggih. Kau merekam? Tanya Williams. Dan untuk pertama kalinya aku mendengar ketakutan yang tulus dalam suaranya. Setiap kata, agen utama menegaskan. Pengakuanmu atas pembunuhan wakil Mitchell dan istrinya, pengakuanmu menjalankan operasi perdagangan anak, upayamu untuk menculik Emma Mitchell. Kami punya cukup bukti untuk memenjarakanmu selama sisa hidupmu. Emma menangis sekarang, isak tangis ketakutan yang menembus hatiku seperti pecahan kaca. Dia masih dalam cengkeraman Williams, masih digunakan sebagai perisai manusia, tetapi aku bisa melihat harapan berkedip di matanya saat dia menyadari bantuan telah tiba. Scott berhasil mengangkat kepalanya dari tempat dia pingsan di lantai ruang tamu. Ekornya bergerak lemah ketika dia melihat agen-agen itu, seolah-olah sebagian dari pelatihannya mengenalinya sebagai sekutu. Bahkan saat sekarat, anjing tua itu mencoba menilai situasi taktis. Lepaskan dia, Williams, kataku, revolverku masih diarahkan padanya. Ini sudah berakhir. Tidak, katanya, mundur ke arah pintu depan dengan Emma menempel di dadanya. Tidak, bukan begini akhirnya. Aku telah berinvestasi terlalu banyak, merencanakan terlalu hati-hati. Dia ikut denganku. Markus membuat pilihannya kemudian, menjatuhkan senjatanya dan mengangkat tangannya. Aku menyerah. Aku selesai. Ini seharusnya tidak melibatkan penembakan agen federal. Pria pintar, kata Dr. Henderson, menjaga senapannya diarahkan pada Williams. Kau mungkin akan selamat malam ini. Tapi Williams berada di luar pemikiran rasional sekarang. 2 tahun perencanaan yang cermat hancur di sekelilingnya dan aku bisa melihat keputusasaan menggantikan perhitungan di matanya. Pria putus asa melakukan hal-hal putus asa. Dan Emma masih dalam bahaya langsung. Aku bisa menghilang, kata William, terus mundur ke arah pintu. Aku sudah melakukannya sebelumnya. Identitas baru, lokasi baru, operasi baru. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Pendeta, kataku, menggunakan gelar itu seperti kutukan. Kau berdarah di seluruh lantai dapurku, kau dikelilingi oleh agen federal, dan pintu yang kau munduri itu terkunci. Gembok matinya macet. Ingat? Aku mengeluh tentang itu setiap kali kau berkunjung. Punggungnya membentur pintu depan dan aku melihat wajahnya berubah ketika dia menyadari aku benar. Gembok kuningan tua yang dipasang Frank 40 tahun lalu membutuhkan kunci untuk dibuka dari dalam. Sebuah keanehan rumah kami yang telah membuat kesal pengunjung selama beberapa dekade. Kunci? Dia menuntut. Beri aku kuncinya. Ada di tasku, kataku. Di kamar tidur di lantai atas. Mata William melirik antara agen federal, Dr. Henderson dan aku, menghitung peluang yang semakin buruk dari detik ke detik. Cengkeramannya pada Emma mengencang dan aku bisa melihat dia meringis karena tekanan lengannya di lehernya. Saat itulah Scott melakukan sesuatu yang mengingatkanku mengapa anjing militer dianggap sebagai beberapa tentara paling berani di dunia. Dengan apa yang pasti merupakan kekuatan terakhirnya, dia menyeret dirinya melintasi lantai ruang tamu ke arah Williams dan Emma. Kakinya yang terluka meninggalkan jejak darah di lantai kayuku dan napasnya sangat tersengal-sengal sehingga aku bisa mendengarnya dari seberang ruangan. Tapi matanya tertuju pada Williams dengan intensitas fokus seekor predator yang akhirnya menjebak mangsanya. Mundur, Williams memperingatkan, mengarahkan pistolnya ke Scott. Aku akan membunuh anjing itu. Kau sudah membunuhnya, kataku. Tapi anjing itu memiliki lebih banyak kehormatan di tubuhnya yang patah daripada yang kau miliki di seluruh jiwamu yang sengsara. Scott mencapai kaki William dan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan selama aku hidup. Alih-alih menyerang, alih-alih menggigit, dia hanya meletakkan kepalanya di sepatu William dan menatap Emma. Itu adalah penyerahan dan pengorbanan sekaligus. Scott menawarkan dirinya sebagai pertukaran, hidupnya untuk keselamatan Emma. Satu tindakan cinta terakhir dari seorang pejuang yang telah memberikan segalanya untuk keluarganya. Emma juga melihatnya. Kumohon,
bisiknya kepada Williams. Kumohon, jangan sakiti dia lagi. Dia hanya mencoba melindungiku. Sesuatu dalam suaranya, kepolosan murni seorang anak yang memohon belas kasihan untuk anjingnya yang sekarat, tampaknya menembus apapun kegilaan yang telah menguasai Williams. Cengkeramannya sedikit mengendur dan Emma melepaskan diri, berlutut di samping Scott. Aku sudah mendapatkannya, kata Henderson pelan, bergerak untuk memposisikan dirinya di antara Emma dan Williams. Agen federal utama melangkah maju, senjatanya masih diarahkan ke dada Williams. Vincent Carraway, juga dikenal sebagai pendeta Robert Williams. Kau ditangkap karena perdagangan manusia, konspirasi, pembunuhan, dan sekitar selusin dakwaan federal lainnya. Williams, atau Carraway, atau apapun nama aslinya, akhirnya menjatuhkan pistolnya ke lantai. Perlawanan telah hilang darinya sepenuhnya, seolah-olah permohonan Emma untuk Scott telah mengingatkannya tentang apapun kemanusiaan yang pernah dimilikinya. Sudah berapa lama kalian tahu? Dia bertanya kepada Dr. Henderson. Sejak sekitar 6 bulan setelah kau tiba di kota, jawab Henderson. Kisah latar belakangmu memiliki celah dan kau mengajukan terlalu banyak pertanyaan tentang keluarga yang salah. David Mitchell menghubungi otoritas federal dan kami telah membangun kasus sejak saat itu. David tahu dia sedang diawasi, kataku, kepingan-kepingan akhirnya jatuh ke tempatnya. Itu sebabnya dia tampak begitu paranoid beberapa minggu terakhir itu. Dia mencoba melindungi kau dan Emma sambil mengumpulkan bukti, agen itu menegaskan. Dia tahu penyamarannya terbongkar, tetapi dia tetap di tempat untuk memastikan kami dapat menangkap seluruh jaringan. Emma memeluk kepala Scott di pangkuannya, air matanya jatuh ke bulunya yang beruban. Napas anjing tua itu semakin dangkal, tetapi ekornya masih bergerak lemah saat dia membelai telinganya. Apakah dia akan baik-baik saja? Dia bertanya kepada Dr. Henderson. Henderson berlutut di samping mereka, tangannya lembut, saat dia memeriksa luka-luka Scott. Setelah beberapa saat dia menatapku dengan ekspresi yang memberitahuku semua yang perlu ku ketahui. Scott telah bertempur dalam pertempuran terakhirnya, tetapi dia telah menang. 3 bulan kemudian aku berdiri di jendela dapurku lagi, menyaksikan bus sekolah sungguhan yang dikendarai oleh Nyonya Patterson, yang telah mengangkut anak-anak Willow Creek dengan aman selama 15 tahun, menjemput Emma untuk Selasa pagi biasa lainnya. Jendela telah diganti, lubang peluru di dinding dapurku telah ditambal dan dicat, dan kehidupan telah menetap menjadi sesuatu yang menyerupai normal. Tetapi beberapa hal tidak akan pernah sama, dan itu mungkin memang seharusnya begitu. Scott dimakamkan di bawah pohon ek tua di halaman belakang rumahku, di tempat dia biasa tertidur sambil Emma membacakan buku-buku perpustakaannya dengan suara keras. Dr. Henderson telah merawatnya selama 3 jam malam yang mengerikan itu, tetapi luka dalam dari rekanan Williams terlalu parah. Anjing tua yang berani itu telah bertahan cukup lama untuk melihat Emma aman. Kemudian dia menutup matanya dan melepaskan rasa sakit yang telah dia tanggung begitu lama. Emma ingin menguburnya dengan rompi polisinya dan semua medalinya, tetapi aku telah meyakinkannya untuk menyimpan satu hal. Kerahnya dengan nama David terukir di plat nama kuningan. Dia memakainya sebagai gelang sekarang, pengingat nyata tentang ayah dan anjing yang keduanya meninggal melindunginya. Investigasi federal telah mengungkap seluruh operasi Williams dalam beberapa minggu. Apa yang mereka temukan lebih luas dan lebih mengerikan daripada yang disarankan oleh file-file David. 23 anak diselamatkan dari berbagai tahap saluran perdagangan, lusinan penangkapan di 5 negara bagian, jaringan yang telah beroperasi selama lebih dari 1 dekade, bersembunyi di balik kehormatan organisasi keagamaan dan posisi kepemimpinan komunitas. William sendiri, yang nama aslinya ternyata adalah Vincent Michael Carraway, menghadapi beberapa hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada dakwaannya, dia tampak seperti orang yang hancur, tidak seperti pendeta percaya diri yang telah duduk di meja makan saya bertanya tentang kegiatan sekolah Emma sambil merencanakan untuk menjualnya kepada monster. Aku masih pergi ke gereja, tetapi bukan baptis pertama. Emma dan aku telah menemukan jemaat metodis kecil di sisi lain kota, di mana pendeta Martinez adalah orang Tuhan yang sejati yang telah menghabiskan 20 tahun bekerja dengan para penyintas perdagangan. Dia mengerti mengapa kami perlu memulai dari awal, di tempat baru, di tempat yang belum dicemari oleh kehadiran Williams. Sesi terapi adalah bagian tersulit. Emma mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu, tidak hanya tentang malam yang mengerikan itu, tetapi tentang semua waktu Williams berada di rumah kami, semua momen dia mempercayainya, semua cara pikirannya yang mudah mencoba memproses pengkhianatan seseorang yang seharusnya mewakili keamanan dan perlindungan ilahi. Ini bukan salahmu karena mempercayainya, Dr. Sarah Chen, psikolog anak, telah menjelaskan selama salah satu sesi keluarga kami, anak-anak seharusnya bisa mempercayai orang dewasa, terutama orang dewasa yang berada di posisi otoritas.
Kesalahan sepenuhnya terletak pada orang yang melanggar kepercayaan itu. Tetapi Emma tangguh dengan cara yang membuatku kagum. Dia telah mewarisi kekuatan David dan kasih sayang Sarah, dan menyaksikan dia sembuh seperti menyaksikan bunga tumbuh kembali setelah badai dahsyat. Dia masih menangis kadang-kadang, masih mengalami mimpi buruk, tetapi dia juga tertawa lagi, membacakan buku-bukunya dengan suara keras di kuburan Scout, membantuku di kebun, membuat teman di sekolah barunya. Uang dari dana kompensasi korban federal telah memungkinkanku untuk membuat beberapa perbaikan pada rumah. Sistem keamanan yang lebih baik, pintu dan jendela yang diperkuat, lampu sensor gerak di sekeliling perimeter. Tetapi perubahan yang paling penting lebih sulit untuk diukur. Emma dan aku telah belajar untuk saling berbicara tentang hal-hal menakutkan, hal-hal membingungkan, perasaan yang terlalu besar untuk ditanggung seorang anak berusia 13 tahun sendirian. Nenek Dot, katanya baru minggu lalu ketika kami mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya di meja dapur, apakah kau pikir Scout tahu dia akan mati malam itu? Itu adalah jenis pertanyaan yang bisa menghancurkan hatimu jika kau membiarkannya. Tetapi aku telah belajar bahwa kejujuran adalah satu-satunya hadiah yang layak diberikan kepada seorang anak yang telah selamat dari terlalu banyak kebohongan. Aku pikir Scout tahu dia terluka parah, jawabku hati-hati. Tetapi aku juga berpikir dia tahu persis apa yang dia lakukan ketika dia menempatkan dirinya di antara kau dan orang-orang jahat itu. Anjing seperti Scout. Mereka tidak memikirkan tentang mati atau tidak mati. Mereka hanya memikirkan tentang melindungi orang-orang yang mereka cintai, seperti ayah lakukan. Persis seperti ayah lakukan. Dia terdiam sejenak, mengerjakan beberapa perhitungan internal yang tidak ada hubungannya dengan pecahan dan segalanya dengan memahami tempatnya di dunia yang bisa menjadi indah dan mengerikan. Aku ingin menjadi seperti mereka ketika aku besar nanti, katanya akhirnya. Aku ingin menjadi seseorang yang melindungi orang. Kebanggaan yang kurasakan saat itu sangat luar biasa. Terlepas dari segala sesuatu yang telah dicoba Williams untuk diambil darinya, kepolosannya, kepercayaannya, keselamatannya, Emma muncul dari pengalaman ini dengan kebaikan mendasarnya utuh. Dia ingin menjadi seperti ayah dan anjingnya, ingin mendedikasikan hidupnya untuk melindungi orang lain seperti mereka telah melindunginya. Pagi ini membawa seorang pengunjung istimewa. Agen Jennifer Morrison, penyelidik federal utama yang telah mengordinasikan penyelamatan Emma, telah mampir dengan berita tentang kasus itu. Kami mendapatkannya, katanya sederhana. Duduk di kursi lama Frank dengan secangkir kopiku. Carraway mengambil kesepakatan pembelaan kemarin, hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dengan imbalan memberikan informasi tentang kontak internasionalnya. Bagus, kataku, dan bersungguh-sungguh. Bagaimana dengan anak-anak lain? Sebagian besar dari mereka kembali dengan keluarga mereka atau di penampungan yang aman. Proses pemulihan akan membutuhkan waktu, tetapi mereka hidup dan mereka aman. Itu sebagian besar berkat investigasi putramu dan keberanianmu. Malam itu, Agen Morrison melihat ke arah halaman belakang tempat Emma duduk di dekat kuburan Scout, membaca dari Charlotte S. Webb, ritual yang dia pertahankan setiap pagi sebelum sekolah. Bagaimana keadaannya? Lebih baik setiap hari. Beberapa hari lebih sulit daripada yang lain, tetapi dia memiliki kekuatan ibunya dan hati ayahnya. Dia akan baik-baik saja. Dan kau? Aku mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Pada usia 72 tahun, aku telah menemukan cadangan keberanian dan tekad yang tidak kuketahui kumiliki. Aku telah menembak seorang pria, menghadapi para pembunuh, dan entah bagaimana berhasil membantu seorang anak yang trauma menemukan jalan kembali menuju kebahagiaan dan kepercayaan. Itu telah mengubahku dengan cara yang masih kucari. Aku berada tepat di tempat yang seharusnya, jawabku. Sekarang, menyaksikan Emma naik ke bus Nyonya Patterson dengan ransel ungunya dan keras coat di pergelangan tangannya, aku merasakan kedamaian yang belum kurasakan sejak David dan Sarah meninggal. Bukan kedamaian melupakan, aku tidak akan pernah melupakan kejahatan yang telah mencoba menghancurkan keluarga kami, tetapi kedamaian karena mengetahui kami telah selamat darinya. Emma melambai padaku dari jendela bus, senyumnya cerah seperti sinar matahari musim panas. Dia bertanya kepadaku semalam apakah aku pikir Scout bisa melihatnya dari surga. Dan aku mengatakan kepadanya kebenaran, bahwa cinta, seperti Scout, tidak hanya menghilang ketika tubuh menyerah. Itu hidup di dalam orang-orang yang tersentuh olehnya, dalam ingatan yang membentuk kita, dalam keberanian yang kita temukan ketika kita paling membutuhkannya. Frank, kataku pelan untuk mengenang mendiang suamiku, anak-anak kita melakukannya dengan baik, David dan Scout. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Bus itu melaju, membawa Emma menuju hari lain pengalaman masa kanak-kanak normal.
tes matematika dan permainan taman bermain dan makan siang dengan teman-teman, hal-hal biasa yang terasa ajaib. Setelah semua yang telah kami lalui, aku berjalan kembali ke rumahku, melewati dapur tempat agen federal telah menangkap monster, melewati ruang tamu tempat Scott membuat pendirian terakhirnya, menuju ruang kerja tempat file-file kasus Frank telah membantuku memahami kebenaran tentang kejahatan dan keberanian dan harga melindungi apa yang paling penting. Di meja Frank ada tambahan baru, foto Scott berbingkai dalam masa jayanya, mengenakan rompi polisinya dan berdiri dengan bangga di samping David di depan mobil patroli mereka. Di bawah foto itu, Emma telah menulis kutipan dari buku favoritnya, Sampik. Tetapi dia telah mencoret babi dan menulis anjing dalam tulisan tegak bersambungnya yang hati-hati. Samdok, kataku dengan suara keras. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku tersenyum ketika aku mengatakannya. Pada akhirnya, itulah keluarga, orang-orang dan anjing dan ingatan yang mencintaimu cukup untuk berjuang untukmu, bahkan ketika pertempuran itu membutuhkan semua yang mereka miliki untuk diberikan. Beberapa orang mungkin mengatakan itu adalah tragedi, tetapi aku tahu lebih baik. Itu bukan tragedi, itu adalah rahmat. Terkadang kisah cinta terhebat bukanlah antara kekasih. Mereka berada di antara seorang nenek, seorang cucu perempuan, dan seekor gembala Jerman tua yang tidak pernah melupakan janjinya untuk melindungi Scott. Seharusnya dia bisa menyerah setelah luka-luka perangnya. Seharusnya dia membiarkan usia dan rasa sakit mengalahkannya, tetapi cinta memberinya kekuatan ketika tubuhnya melemah. Sama seperti Dorothy yang, pada usia 72 tahun, menemukan bahwa dia memiliki keberanian seekor singa betina ketika keluarganya menghadapi bahaya. Sama seperti Emma, yang belajar bahwa bahkan di saat-saat tergelap kita tidak pernah benar-benar sendirian ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menolak untuk menyerah pada kita. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kepahlawanan bukanlah tentang menjadi muda atau kuat. Ini tentang hadir untuk orang-orang yang penting, tidak peduli berapa biayanya atau apapun itu. Kalung Scott masih bertuliskan nama David. Emma memakainya sebagai pengingat bahwa cinta melampaui kematian, dan Dorothy tahu bahwa beberapa ikatan terlalu kuat untuk dihancurkan oleh kejahatan. Di dunia yang sering terasa dingin dan berbahaya, kita perlu mengingat bahwa orang biasa dan anjing luar biasa dapat bangkit untuk menghadapi tantangan luar biasa ketika cinta menuntutnya. Kadang-kadang, keluarga yang menyelamatkanmu bukanlah keluarga tempat kamu dilahirkan, tetapi keluarga yang memilih untuk berjuang demi dirimu.